Halo Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John undur diri. Saya mau meminta maaf karena lama tidak upload Mas Bro. Dalam minggu ini ada jeda beberapa hari mengupload, tidak bisa rutin karena terus terang situasi negara yang lagi di bawah tekanan virus corona ini membuat saya di rumah juga tidak bisa bebas beraktivitas, apalagi harus keluar rumah Mas Bro. Jadi saya lebih banyak di rumah dan hanya sesekali saya melihat ke kebun dan beraktivitas di kebun, juga beraktivitas di kolam Mas Bro. Nah, ini hari ini saya memeriksa ya kebun di pekarangan rumah Mas Bro. Nih, nah, ini bawang dayak yang saya tanam sekitar sebulan setengah yang lalu nih. Nah, tumbuh dengan baik. Ini kayaknya dimakan ulat nih kayaknya nih. Ini ada bunganya Mas Bro, ada kembangnya, ada bijinya. Saya belum dapat informasi apakah bisa ditanam dari kembangnya ini atau bijinya atau tidak. Ini saya mengabarkan tumbuh dengan baik Mas Bro. Nah, ini. Dan ini kunyit putih saya tanam juga tumbuh dengan baik. Ini bengkoang yang juga saya tanam hampir bersamaan dengan bawang dayak, ini juga tumbuh dengan baik. Ini kunyit putih Mas Bro yang belum saya panen, padahal sudah umbi-umbinya, rimpang-rimpangnya juga sudah sangat banyak dan sudah bisa dipanen sebenarnya. Jadi mungkin besok atau lusa saya panen. Ini juga kunyit putih. Kalau ini sih kunyit biasa, yang daun kunyitnya biasa saya ambil untuk di dapur menggulai. Nah, sementara di samping bengkoang ini jahe Mas Bro. Nah, ini jahe tumbuh dengan baik. Ini yang nanam anak saya nih Mas Bro. Nanti kapan-kapan saya upload lah video anak saya waktu menanamnya, sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu ini. Jadi hari ini Mas Bro, saya mau menanam ini Mas Bro. Ini bagian tidak tahu, ini namanya temulawak. Nah, paling tidak 3 tanaman pekarangan atau tanaman rempah atau empon-empon bahasa Jawa yang biasa dipakai untuk menambah stamina. Jadi belum bisa dikatakan mengobati penyakit, tapi menambah stamina dalam keadaan seperti ini biar tidak mudah terserang virus, mengurangi risiko terserang lah. Salah satunya temulawak, yang lain itu ya jahe, jahe dan kunyit. Nah, keunggulan tanaman kunyit, jahe dan temulawak ini adalah kandungan kurkumin di dalamnya Mas Bro. Jadi kurkumin itulah yang meningkatkan daya tahan tubuh, paling tidak begitu hasil penelitian yang pernah saya baca. Nah, maka masih dalam kaitan situasi negara seperti ini yang terancam lockdown dan juga kemudian banyak orang mengisolasi diri, saya akan menanam ini, paling tidak ya untuk persiapan ke depan lah. Saya akan menanam di dalam karung Mas Bro. Biar ada space, saya akan pindahkan sebagian tanaman ini. Pindah ke sini.
tanahnya Mas Bro. Jadi tanah ini dari tanah hitam yang dicampur dengan kotoran ayam dan juga sekam Mas Bro. Ini sekam. Saya akan tambahkan sebenarnya yang lebih baik itu kokopit, tapi karena saya kesulitan mencari kokopit, ini serbuk gergaji yang saya dapat dari tempat-tempat penggergajian kayu. Biasanya di usaha-usaha kusen pintu jendela itu selalu ada serbuk-serbuk seperti ini. Jadi kita taruh dulu di bagian yang ini supaya tanahnya tidak cepat padat, supaya longgar. Nah, baru di atasnya kita tambah lagi tanah hitam Mas Bro. Persiapan tanah itu adalah salah satu yang sangat penting dilakukan sebelum menanam umbi-umbian seperti temulawak ini Mas Bro. Jadi saya ulangi, di bawahnya itu tanah hitam yang dicampur sekam dan juga kotoran ayam, kemudian dikasih serbuk gergaji. Nah, baru tanah hitam lagi sama ini seperti ini, barulah kita taruh temulawak ini. Tapi ya harus dipotong dulu, ini terlalu besar Mas Bro. Aromanya mirip-mirip kunyit lah ya, tetap mirip kunyit. Nah, ini bonggol tengahnya Mas Bro akan lebih baik sebenarnya untuk ditanam. Kalau mau berhemat sebenarnya bisa dibelah, tapi saya akan tanam satu Mas Bro. Jadi ini taruh aja seperti ini, lalu dikasih serbuk gergaji lagi Mas Bro. Nah, serbuk gergaji. Nah, ini juga sudah bisa ditanam. Nah, ini saja seperti itu, kasih serbuk gergaji. Nah, begitulah cara tanam seterusnya Mas Bro. Itu hanya contoh dua, yang lain nanti saya tanam terpisah. Dengan seperti ini mudah-mudahan tumbuhnya lebih cepat. Tapi ada satu syarat lagi yang harus dilakukan, yakni menutup bagian atasnya ini sampai tunasnya tumbuh. Nah, saya menutupnya pakai ini Mas Bro, pakai bekas wadah telur. Tujuannya apa? Supaya dia tidak terkena air hujan langsung dan juga tidak terkena sinar matahari langsung menjelang tunasnya tumbuh. Ini juga keunggulan menutup dengan kotak telur ini, dengan wadah telur ini adalah wadah telur ini akan hancur terkena hujan dan sinar matahari. Jadi seiring berjalannya waktu nanti dia akan hancur dengan sendirinya, sehingga tidak perlu dibuang lagi gitu. Bisa siram sedikit karena tadi serbuk gergajinya agak kering. Nah, demikian Mas Bro cara mudah saya menanam temulawak. Dengan cara-cara saya ini mudah-mudahan tumbuh lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak umbi lagi nantinya. Nah, mudah-mudahan cara saya menanam ini bermanfaat bagi Mas Bro sekalian ya. Bisa dipraktekkan di rumah, tidak perlu lahan yang luas, cukup di depan pekarangan rumah ada ruang,
kasih karung. Kenapa harus sebesar karung? Karena temulawak ini seperti jahe dan kunyit, dia akan mengumbi melebar gitu loh. Karena itu dia butuh space yang lebih lebar lagi. Nah, sama dengan bengkoang, sama juga dengan jahe itu juga, karena itu paling tidak dengan karung. Nah, karung ini nanti mudahnya itu adalah ketika sudah musim panen, ya tinggal angkat saja, karungnya ditarik, umbinya langsung keluar gitu. Nah, oke Mas Bro, mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.